Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada jajaran direksi perusahaan tercatat, Bapak Ibu para tamu undangan, dan peserta yang telah hadir pada hari kedua rangkaian kegiatan Public Expose Live 2021. Di hari kedua ini, ada 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan perkembangan terkini usaha mereka. Public Expose Live 2021 ini merupakan salah satu komitmen kami untuk memfasilitasi seluruh masyarakat agar mudah mendapatkan informasi pasar modal terkini secara live dari manajemen perusahaan tercatat. Acara ini merupakan bentuk transformasi digital yang kami lakukan untuk meningkatkan literasi para investor, khususnya dalam kondisi pandemi yang masih melanda saat ini. Semoga kemudahan dalam mengakses informasi pasar modal terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan basis investor. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2021. Semoga dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan tercatat dan menjadi informasi berguna yang dapat melengkapi keputusan arah investasi Bapak Ibu para investor ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkebunan kelapa sawit telah menjadi tulang punggung pemberdayaan ekonomi di Indonesia. Tidak hanya menyerap banyak tenaga kerja, industri perkebunan sawit merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar. Sebagai industri yang berbasis sumber daya alam, tata kelola perkebunan sawit pun harus menjamin tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan. PT Pradiksi Gunatama Tbk berdiri tahun 1995. Merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan luas izin usaha mencapai 22.500 hektar. Setelah melalui proses perizinan yang lengkap, pada tahun 1998, PT Pradiksi Gunatama Tbk memulai aktivitas perkebunan. Saat ini, luasan tertanam telah mencapai 12.800 hektar. Dengan areal tanaman menghasilkan seluas 11.800 hektar. PT Pradiksi Gunatama Tbk melaksanakan pengembangan usaha perkebunan sampai ke pengolahan kelapa sawit di pabrik dengan menggunakan standar industri serta mengedepankan upaya pelestarian lingkungan hidup. PT Pradiksi Gunatama Tbk melengkapi berbagai sarana yang dapat menunjang kinerja bagi para karyawan.
dan peduli terhadap kesehatan karyawan dengan melakukan berbagai aktivitas. PT Pradiksi Gunatama Tbk berkontribusi terhadap masyarakat sekitar yang merupakan bagian dari CSR. Dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan infrastruktur. PT Pradiksi Gunatama Tbk sangat memperhatikan penanganan areal kebun, pohon, dan buah sawit. Perawatan dilakukan agar diperoleh hasil panen yang maksimal. Panen dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, mulai dari memotong tandan buah segar, sekaligus memangkas pelepah pohon, memindahkan buah ke tempat pengumpulan sementara, memuat buah dengan kendaraan pengangkut, hingga dikirimkan ke pabrik. Pada bulan Agustus tahun 2019, PT Pradiksi Gunatama Tbk telah memulai produksi pengelolaan kelapa sawit dengan kapasitas olah 60 ton tandan buah segar per jam, extendable ke 90 ton tandan buah segar per jam. Kualitas tandan buah segar yang unggul menjamin kualitas produk CPO atau minyak sawit mentah yang diolah di pabrik kelapa sawit. Minyak kelapa sawit yang dihasilkan ditempatkan di tangki timbun, kemudian disalurkan melalui pipa ke pelabuhan PT Pradiksi Gunatama Tbk untuk didistribusikan melalui jalur laut. PT Pradiksi Gunatama Tbk senantiasa bekerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam melakukan usaha perkebunan kelapa sawit yang berkesinambungan dan berupaya untuk turut berperan dalam kemajuan bangsa Indonesia. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2021 dalam rangka 44 tahun di Pasar Modal Indonesia pada sesi pemaparan oleh PT Pradiksi Gunatama Tbk. Sebagai informasi, PT Pradiksi Gunatama Tbk telah tercatat di bursa pada tanggal 7 Juli 2020 dengan kode perdagangan PGUN yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit terpadu, sehingga perseroan masuk ke dalam sektor consumer non-cyclicals. Perkenalkan, saya Kamilia Laksamana dari Bursa Efek Indonesia selaku moderator yang akan memandu acara hari ini. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu, manajemen dari perseroan. Yang pertama ada Bapak Indra Irawan selaku Direktur Utama. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Lalu ada Bapak Tam Liho selaku Direktur Keuangan. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Lalu ada Bapak Donisius selaku Finance and Accounting Manager. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Dan ada Bapak Muhammad Reza selaku Corporate Secretary. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Kamilia. Selamat pagi, hadirin sekalian. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk menyampaikannya melalui feature Q&A pada Zoom, yang selanjutnya akan kami bacakan pada saat sesi tanya-jawab.
Kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir acara akan ada pengundian door prize. Bila ingin berpartisipasi, Bapak dan Ibu cukup mengisi kuesioner pada link yang akan kami sediakan di bawah pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Untuk memulai presentasi, saya persilahkan kepada Bapak Indra Irawan selaku Direktur Utama dari Perseroan untuk memberikan paparan dari Perseroan. Baik, terima kasih Mbak Kamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan public expose PT Pradiksi Gunatama Tbk. Next. PT Pradiksi Gunatama Tbk Perseroan berdiri pada tahun 1995, adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas izin usaha mencapai 22.500 hektar. Saat ini luasan tertanam telah mencapai 12.800 hektar, dengan areal tanaman menghasilkan seluas 11.800 hektar, serta didukung oleh 1 unit pabrik kelapa sawit kapasitas 60.000 ton per jam, extension ke 90 ton per jam. PT Pradiksi Gunatama Tbk melaksanakan perkebunan kelapa sawit dengan komitmen untuk selalu melestarikan lingkungan hidup. Perseroan melakukan penawaran saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Juli tahun 2020. Next. Komposisi pemegang saham yang pertama PT Araya Agro Lestari dengan jumlah saham 2.049.180.000 lembar, identik dengan 41%. Yang kedua PT Citra Agro Raya dengan jumlah saham 2.049.180.000 lembar, identik dengan 41%. Dan masyarakat dengan jumlah saham 900 juta, identik dengan 18%. Next. Profil manajemen yang pertama Ibu Liana Saputri sebagai komisaris utama, yang kedua Bapak Indra Surya sebagai komisaris, yang ketiga Indra Irawan sebagai direktur utama, dan yang ketiga selanjutnya Bapak Tamliko sebagai direktur keuangan. Next. Untuk produksi TBS di semester 1 tahun 2021 itu TBS kita mencapai achieve 98% dan growth di semester 1-nya 56%. Selanjutnya estimasi untuk di semester 2 kita akan achieve 97% dan growth 27%. Secara grand total untuk produksi tahun 2021 kita akan achieve 97% dan growth 40%. Itu identik dengan tahun 2021 ini kita akan mencapai 169.735 ton, dan tahun lalu 121.604 ton. Next. Untuk produksi CPO, sampai dengan real semester 1 2001, kita mencapai achieve-nya 87% dan growth terhadap tahun lalu 22%. Itu identik dengan 28.291 ton di tahun 2020 dan 34.394 ton di tahun 2021. Estimasi perseroan untuk semester 2 itu kita akan achieve 96% dan growth 54%. Secara total produksi di tahun 2021 nanti, kita akan mencapai realnya tahun ini 73.854.000 ton, dan tahun lalu 53.986 ton. Jadi achieve 91% dan growth 37%. Next. Untuk sales, di semester 1 tahun 2021, kita achieve 116% dan growth 62% terhadap tahun lalu. Estimasi perseroan untuk semester 2 itu akan achieve 96% dan growth 92%.
Secara total untuk sales tahun 2021 itu perseroan akan mencapai 836 miliar dibandingkan tahun lalu 473 miliar. Secara achieve 105% dan secara growth 77%. Next. Selanjutnya untuk laba rugi kami persilakan ke Bapak Donisius. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Saya akan mencoba memaparkan laporan laba rugi kami untuk periode semester 1 tahun 2021. Di sini kami bandingkan dengan pencapaian periode yang sama di tahun 2020. Untuk penjualan, kami mengalami kenaikan dari 245,5 miliar di semester 1 tahun 2020 menjadi 399,8 miliar di semester 1 tahun 2021. Kenaikan tersebut seiring dengan kenaikan volume penjualan maupun harga jual CPO kami. Untuk volume penjualan CPO mencapai 28.400 ton di semester 1 tahun 2020, sedangkan pencapaian di semester 1 tahun 2021 tercapai 36.000 ton atau ada kenaikan sebesar 27%. Sejalan dengan kenaikan volume penjualan, harga jual CPO juga mengalami kenaikan di mana di semester 1 tahun 2020 rata-rata harga jual CPO kami di angka Rp7.800 per kilogram. Sedangkan di semester 1 tahun 2021 mengalami kenaikan dengan rata-rata harga jual CPO kami di Rp10.000 per kilogram. Demikian juga dengan harga palm kernel kami mengalami kenaikan dari harga rata-rata Rp3.300 per kilogram di semester 1 tahun 2020 naik menjadi rata-rata Rp6.300 per kilogram di semester 1 tahun 2021. Sedangkan untuk HPP mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan volume penjualan. Untuk beban umum dan administrasi mengalami kenaikan karena adanya kenaikan biaya pengiriman CPO akibat dari perubahan pola penjualan CPO kami dari FOB ke CIF, di mana kalau tahun 2020 kita serah terima penjualan di storage tank kami, sedangkan di tahun 2021 serah terima penjualan di pelabuhan pembeli. Untuk selanjutnya, laba tahun berjalan mengalami kenaikan dari 6 miliar di semester 1 tahun 2020 menjadi 42,7 miliar di semester 1 tahun 2021. Kita harapkan untuk pencapaian laba di semester 2 tahun ini lebih meningkat lagi seiring dengan kenaikan harga CPO yang saat ini sudah mencapai Rp12.500 per kilogram. Demikian pemaparan laba rugi dari saya. Untuk selanjutnya pemaparan kami kembalikan ke Bapak Indra Irawan. Baik, terima kasih Pak Donisius. Selanjutnya untuk corporate action. Bahwa perseroan akan mengakuisisi PT Sena Bangun Aneka Pertiwi, yaitu sebuah perusahaan kelapa sawit dengan luas tertanam lebih dari 6.200 hektar yang berlokasi bersebelahan atau satu hamparan dengan kebun PT Pradisi Gunatama Tbk yang akan kita realisasikan pada akhir tahun 2021. Yang kedua, perseroan juga akan menyelesaikan program tanam baru di PT Pradiksi Gunatama Tbk dan PT Sena Bangun Aneka Pertiwi seluas 4.000 hektar sampai dengan akhir tahun 2022. Dengan harapan akan meningkatkan produksi TBS dalam 4 tahun ke depan. Next. Penambahan luas lahan 4.000 hektar pada akhir tahun 2022 ini akan menjadi luasan total PT Pradiksi Gunatama dan PT Sena Bangun Aneka Pertiwi menjadi 24.000 hektar. Dan kegiatan ini telah kita mulai pada semester 1 tahun semester 2 tahun 2021.
Demikian pemaparan public expose dari kami kembalikan kepada Ibu Moderator. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, Bapak dan Ibu dapat mengisi kuesioner untuk pengundian door prize pada link yang akan kami sediakan di bawah pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Kami telah memilih beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Pertanyaan pertama yaitu dari Bapak Vincent. Pertanyaannya, berapa usia rata-rata tanaman sawit PT Pradiksi Gunatama dan berapa panen ton per hektar? Lalu pertanyaan yang kedua dari Bapak Erman Sumirat, yaitu apakah PT Pradiksi Gunatama melakukan digitalisasi untuk produktivitas dan efisiensi? Silakan untuk Bapak-Bapak dari PT Pradiksi Gunatama untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Ibu Moderator. PT Pradiksi Gunatama Tbk itu mempunyai tahun tanam sangat banyak. Itu dari tahun 98 sampai tahun 2012. Secara average umur tanamannya itu posisi di 12 tahun dan 13 tahun. Yieldnya masih mencapai kurang lebih sekitar 14 sampai 15 ton per hektar. Jadi ke depannya memang perusahaan ini dalam proses perbaikan-perbaikan yang telah kita lakukan. Jadi memang secara agronomi next ke depan kita akan meningkatkan yieldnya untuk lebih baik lagi. Yang paling utama adalah untuk proses pemupukan yang kita akan fokus di 2-3 tahun terakhir ini. Jadi harapan ke depan yieldnya akan bisa lebih baik. Demikian, Bu. Iya, Pak, untuk pertanyaan kedua. Baik, ya. Ya. Baik, yang kedua, untuk apakah PGUN melakukan digitalisasi untuk produktivitas dan efisiensi? Saat ini kita belum masuk ke digitalisasi. Jadi kita saat ini sedang memperbaiki proses agronominya dan untuk efisiensi kita melakukan sistem mekanisasi seperti pemupukan dan sistem dengan transportnya. Jadi next ke depan kita masih ke efisiensinya, ke mekanisasi. Demikian Ibu Moderator. Yang ketiga, right issue kapan? Saat ini kita belum ada untuk right issue lagi. Yang kedua, strategi langkah apa yang dilakukan agar perusahaan lebih ramah lingkungan. Jadi kita jelas akan fokus ke ramah lingkungan, yaitu secara ISPO, kita juga sedang proses progres, dan mungkin kita ke depannya akan ke RSPO. Tapi setidaknya perusahaan juga sekarang itu akan fokus ke ramah lingkungan, dengan limbah-limbahnya kita bisa aplikasikan ke lapangan supaya bisa kita gunakan untuk penggantian pemupukan. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada, berapa capital expenditure yang dianggarkan perusahaan untuk tahun 2021 dan bagaimana alokasinya, dan berapakah serapannya hingga saat ini?
Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Pak Donisius. Silakan Pak Doni. Oke, untuk pertanyaan berapa capek yang dianggarkan perusahaan, bentar, kita coba jawab ya. Atau pertanyaan selanjutnya dulu Bu, nanti kita coba eh, bahas setelah ada beberapa jawaban selanjutnya Bu. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, strategi apa yang dilakukan oleh Prediksi Gunatama yang mampu meningkatkan kinerja laba semester 1 2021? Bisa diulangi pertanyaannya? Baik, Pak. Pertanyaan dari Bapak Mario, yaitu strategi apa yang dilakukan oleh perseroan yang mampu meningkatkan kinerja laba semester 1 2021? Baik, saya akan menjawab. Yang paling utama adalah kontrol berlapis yang kita lakukan di setiap lini pekerjaan di perkebunan. Jadi perbaikan-perbaikan agronomi yang sudah kita lakukan setahun 2 tahun terakhir itu jelas akan mendapatkan hasilnya 2 tahun ke depan. Jadi perlakuan-perlakuan kontrol berlapis itu yang sangat kita terapkan di perkebunan agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Contoh pemupukan yang lebih tepat sasarannya, panennya yang tuntas, infrastruktur yang menunjang untuk pengangkutan, dan kontrol dari semua lini mulai dari supervisi sampai ke level yang paling atas. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Baik, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Kevin Chandra Wijaya. Apakah perseroan menerapkan ESG untuk plantation yang lebih sustainable? Mungkin saya ulangi lagi pertanyaannya. Apakah perseroan menerapkan ESG untuk plantation yang lebih sustainable? Ya, kita akan mengarah ke sana, tapi saat ini kita belum melakukan karena kita sedang memperbaiki satu sisi-sisi yang paling utama. Jadi untuk mengarah ke sana mungkin step yang akan ke depan setelah setahun 2 tahun ke depan baru kita melakukan seperti itu. Tapi saat ini kita akan fokus pada perbaikan-perbaikan agronomi untuk meningkatkan produktivitas yang lebih baik. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Julius Halim. Apa keunggulan perseroan dibandingkan dengan emiten kelapa sawit kecil dan menengah lainnya agar investor yakin berinvestasi di perusahaan? Silakan, Baik, terima kasih. Saya jawab. Keunggulan PT Prediksi Gunatama yaitu yang pertama arealnya itu mineral. Arealnya mineral dan posisinya itu satu hamparan. Satu hamparan dan juga posisinya itu sangat dekat dengan jalan utama antara Tanah Grogot, Kabupaten Tanah Grogot dengan Kabupaten Batu Licin. Dan juga saat ini apabila nanti kita jadi mengakuisisi PT Senabangun Aneka Pertiwi, itu luas HGU yang kita dapat kurang lebih sekitar 40.000 hektar. 40.000 hektar itu, jikalau sekitar 70% bisa kita kelola dengan baik, kurang lebih sekitar 70%,
itu menjadi satu perkebunan kelapa sawit yang sangat baik dengan kondisi yang satu hamparan. Saat ini kita sangat sulit untuk mendapatkan luasan perkebunan sebesar itu. Jadi kedepannya kelebihan dari PT Pradeshi Gunatama seperti itu gambarannya. Mungkin itu jawaban dari saya, Bapak Ibu. Baik, Pak. Apakah ada tambahan dari Bapak-Bapak lainnya? Mbak Amel, untuk pertanyaan yang terkait alokasi capek di tahun 2021, saya akan coba jawab. Untuk anggaran capek di tahun 2021 kita anggarkan 40 miliar, terdiri dari bangunan itu 10 miliar, terus infrastruktur jalan kita anggarkan 5,4 miliar, terus kendaraan angkut dan alat berat kita anggarkan 5,9 miliar, dan untuk persiapan lahan serta pemeliharaan tanaman belum menghasilkan kita anggarkan di angka 14,9 miliar. Saya rasa itu, Ibu Moderator, waktu saya kembalikan. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Surya Sugito, yaitu berapakah target penjualan setelah proses akuisisi berhasil dilakukan? Berapa, saya ulangi lagi, mohon maaf Ibu Moderator, izin. Berapakah target penjualan setelah proses akuisisi berhasil dilakukan? Silakan mungkin Pak Doni atau Pak Indra Irawan untuk berwenang menjawab. Oke, coba saya jawab. Untuk target penjualan kita 876,6 miliar itu untuk sampai tahun 2021. Jadi itu udah termasuk dengan akuisisi PT Sinabangun Aneka Pertiwi ditambah dengan pembelian bahan baku tandan buah segar dari masyarakat sekitar. Jadi kita ada sumber TBS dari buah masyarakat dan petani plasma. Demikian. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Jamal Syamlan. Apakah ada rencana dari perseroan untuk mengembangkan produk menjadi biodiesel? Bapak Ibu, jadi kita untuk di PT Pradeshi Gunatama Tbk itu kita mempunyai milestone atau untuk 5 tahun ke depan itu memang kita akan menuju ke downstream pada tahun 2025 khusus untuk PT Pradeshi Gunatama dan PT Sinabangun Aneka Pertiwi. Jadi kita akan mengarah ke downstream itu di tahun 2025. Demikian, Ibu Moderator. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Mario. Pertanyaan yang pertama, apakah perseroan memiliki rencana untuk ekspansi lahan sawit baru ke pulau lain? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah strategi perusahaan untuk mengantisipasi penurunan harga CPO atau koreksi harga CPO pasca rally harga komoditi sejak tahun lalu? Yang pertama, apakah ada rencana perseroan untuk ekspansi lahan sawit baru ke pulau lain, Bapak? Ya, baik. Saya akan jawab, Bapak Ibu. Kalau untuk ekspansi keluar dari Pulau Kalimantan, sampai saat ini belum ada. Kita hanya fokus di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan kita ada juga nanti rencana di Kalimantan Tengah.
Jadi hanya 3 wilayah itu yang kita fokuskan. Demikian Bapak Ibu. Untuk yang kedua, yang kalau boleh saya ulangi lagi, strategi perusahaan untuk mengantisipasi penurunan harga CPO atau koreksi harga CPO, Pak. Pasca rally harga komoditi sejak tahun lalu. Silakan. Itu terus melakukan efisiensi di segala lini. Jadi walaupun harga CPO kita cukup tinggi, tapi efisiensi itu terus kita jalankan. Strategi itu yang paling mendasar, karena menurut kami cost yang paling besar adalah di labor, di manusianya, dan kita memang akan mengarah ke mekanisasi. Mungkin demikian, Ibu Moderator. Baik, Pak. Apakah ada tambahan mungkin dari Bapak-Bapak lainnya? Bapak Tamliho mungkin Pak mau menambahkan? Saya suka menyampaikan tentang tadi penjualan apakah ke produk biodiesel. Saat ini sebenarnya secara afiliasi ada salah satu perusahaan kita yang sudah membangun pabrik biodiesel dan rencananya akan diresmikan di tahun ini, yaitu di Kalimantan Selatan. Jadi itu mungkin rencana jangka pendeknya adalah kita kontribusi ke salah satu afiliasi untuk biodiesel. Baik, Pak. Untuk 2 pertanyaan terakhir, yang pertama ada dari Bapak Sandi. Secara nasional, perseroan menguasai berapa persen dari market share di industrinya dan berada di peringkat keberapa? Lalu pertanyaan yang kedua dari Bapak Irfan Ibra. Untuk kondisi sekarang, apa yang menjadi weakness perseroan dan mitigasi apa yang perseroan lakukan? Ini Pak, jadi kalau boleh saya ulangi lagi, market share perseroan itu di peringkat berapa persen, Pak? Itu, Pak. Market share-nya, Pak. Secara nasional, perseroan menguasai berapa persen market share di industrinya? Dan peringkatnya peringkat berapa, Pak? Kita. Baik, Bapak Ibu, kalau market share-nya kita masih belum besar, kita masih kecil. Kita hanya produksi kita sekitar 7.000 sampai 8.000 ton CPO per bulan. Masuk nominasi, tapi masih yang belum masuk yang kelas besar, kita masih kelas yang standar menengah gitu. Jadi market share-nya kita masih sekitar, produksi kita sekitar 7.000 sampai 8.000 ton CPO per bulan. Demikian Bapak Ibu. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Pradiksi Gunatama Tbk. Kami persilahkan kepada Bapak Indra Irawan untuk memberikan closing statement. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saat ini banyak sekali sektor ekonomi berdampak akibat pandemi COVID-19. Industri kelapa sawit menjadi salah satu industri nasional yang tidak terkena dampak secara signifikan.
Hal ini disebabkan permintaan pasar untuk produksi CPO dan kernel stabil. Perseroan memiliki blueprint 5 tahun ke depan, meliputi 1. Akuisisi PT Sena Bangun Aneka Pertiwi pada tahun 2021. Yang kedua, luasan tertanam menjadi 24.000 hektar pada tahun 2022. Yang ketiga, pembangunan pabrik kelapa sawit kedua di PT Sena Bangun Aneka Pertiwi pada tahun 2023 dan menuju downstream di tahun 2025. Kami berharap para investor dan calon investor yang mengikuti Public Expose ini jangan pernah ragu untuk berinvestasi di PT Pradiksi Gunatama Tbk. Demikian closing statement dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih Bapak Irawan. Mari kita beri aplaus untuk para penyaji materi dari PT Pradiksi Gunatama Tbk. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak dari manajemen PT Pradiksi Gunatama Tbk dan juga seluruh peserta yang hadir. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana telah diinformasikan sebelumnya, bahwa akan ada pengundian door prize. Untuk berpartisipasi dalam pengundian, mohon dapat mengisi kuesioner untuk meningkatkan layanan dan kualitas acara kita di tahun depan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia.